Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-38 dan insyaallah akan menjadi kelas terakhir daripada kitab Nailur Raja ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kitab ini setelah Ana'im Tawil ya, ini Mujahadah Tawilah. Ya, ini bukan tawilah sangat juga sebenarnya, kan, tetapi di antara kitab-kitab yang sedikit panjang yang pernah saya hatamkan ya, ini di atas ini saya mungkin pernah menghatamkan Muqaddimah Hadromiyah sebanyak berapa? 50 kelas. Yaqutun Nafis juga panjang, saya pernah hatamkan Yaqutun Nafis, mungkin ada, saya tak tahu berapa, lebih mungkin 70 atau 80 kelas. Sekarang mungkin sedang berjalan Al-Luma, sedang sampai kelas 27, 28 saya kira, mungkin akan 50 menjadi 50 kelas atau 55 kelas wahakata ya. Tapi setakat ini kitab ini termasuk kitab-kitab yang terpanjang durasinya yang pernah saya hatamkan insyaallah, dan semoga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal jariah sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita pertemuan yang lalu masuk di dalam Muharramatil Ihram, dan kita baca semuanya, dan kita akan masuk ke muharramat yang terakhir, yaitu Al-Jima'. Al-Jima'. Yang mana jima ini di antara Muharramatul Ihram ini, di antara Muharramatul Ihram yang paling dahsyat efeknya, karena bisa membuat haji itu batal. Haji itu batal. Nah, kalau haji itu batal, makna batal di sini tidak seperti batal yang ada di dalam bab-bab yang lain, kan, tapi batalnya haji atau fasadnya haji itu mempunyai makna yang lain, karena sanakro ba'da qalil. Karena itu penjelasan tentang jima diakhirkan di sini karena dia mempunyai efek sendiri. Dia tidak macam muharramat yang lain. Anda pakai wewangian, Anda memotong kuku, Anda mencukur rambut sebelum waktunya, haram, tapi efeknya tidak sebesar jima. Jima ini macam, dia pelik sikit memang. Kalau Anda tengok dalam kitab-kitab fikih, jima ini mempunyai efek yang sedikit besar ya nih. Ketika dia haram, tidak tidak dalam keadaan pernikahan, hadnya haduz zina. Di dalam puasa pun, kalau Anda berjima dalam puasa ada kafaratul uzma. Di dalam haji pun juga sama. Dia mempunyai efek yang sangat besar di dalam keberlangsungan dan keabsahan haji tersebut. Wal jima'ul madhkur tafsuduh bil umratul mufradah. Dibilang jima' yang disebutkan di dalam Muharramatul Ihram itu, kalau Anda melakukannya akan membuat umroh yang independen yang dilakukan sendiri itu batal. Adapun umroh yang masuk di dalam haji, seperti kalau Anda itu ihramnya itu kiron, kan ada tamattu, ifrad sama kiron. Kiron itu Anda niat haji dan umroh ma'an ya. Haji dan umroh ma'an itu namanya kiron. Ketika Anda berjima dalam keadaan haji Anda itu kiron, maka hajinya akan fasid, begitu pula umrohnya. Tapi kalau Anda jima dalam keadaan Anda umroh, belum selesai umroh Anda berjima, maka umroh Anda sahaja yang fasid. Amal lati fi dhimni hajjin fi kiron fahiya tabi'atun lahu sihhatan wa sadad. Adapun umroh yang masuk di dalam haji kiron, maka dia akan ikut haji itu sah dan tidak sahnya dan fasadnya. Adapun jima, maka dia itu akan merosak haji sebelum tahallul awal, karena tahallul ada dua ya, ada tahallul awal sama tahallul tsani. Kalau Anda berjima sebelum tahallul awal, maka haji Anda itu akan fasid. Walaupun setelah wukuf atau sebelum wukuf tidak ada kisah. Yang penting sebelum tahallul awal Anda berjima, muskilah ada. Adapun setelah tahallul awal, maka tidak ada masalah. Dia jima setelah tahallul awal. Jima setelah tahallul awal, yaitu biasanya tahallul awal itu dilakukan setelah romyu jamrotil aqobah dan halq atau taksir. Ini kalau Anda jima setelah itu, sebelum Anda tawaful ifadah, tidak ada masalah. Maknanya haram, tetap haram, tapi efeknya tidak membuat haji
tidak membuat haji itu apa? Fasid. Karena itu, setelah tahallul awal, maka tidak ada yang batal kecuali akdun nikah. Adapun akad nikah, kalau Anda lakukan setelah tahallul awal dan sebelum tahallul tsani, akad nikahnya itu tidak sah. Tapi hajinya tetap sah. Kalau Anda berjima setelah tahallul awal, Anda dapat dam, tapi hajinya tetap sah. Tapi kalau Anda jima sebelum tahallul awal, haji Anda apa? Fasid. Fa'innahu la yanaqid. Akad nikah setelah tahallul awal dan sebelum tahallul tsani tidak sah akad nikahnya, bukan hajinya loh ya. Wala yufsiduhu illal wat'u fil farj bi khilafil mubasharah fi ghairil farj fa innaha la tufsidu. Dibilang, dan tidak ada yang membatalkan haji, merusak haji kecuali jima di farj. Berbeza dengan hanya cium-cium istrinya, tidak ada masalah itu, tapi jima sahaja sebelum tahallul awal. Adapun kalau cuma hanya cium-cium menyentuh istri sebelum tahallul awal, haram, tapi tidak membuat haji itu apa? Rosak. Dan ketika haji itu rosak atau fasid, maka seorang muhrim tidak boleh langsung tahallul. Oh, tidak bisa. Oh, haji saya sudah rosak, betul, saya sekarang sudah pakai saya pakai baju-baju biasa saja. Tidak bisa. Anda tidak bisa keluar dari haji Anda yang fasid. Terus macam mana? Anda wajib untuk tetap melakukannya sampai selesai. Dan ini perbedaan antara haji fasid dan selain haji. Ketika sholat fasid atau batil, Anda kena ulang daripada awal. Tapi di haji, Anda tidak bisa ulang daripada awal karena sudah lewat wukuf bi Arafah, sudah selesai semua. Terus macam mana, Habib? Anda tetap kena teruskan. Walaupun itu fasid, tapi Anda tetap kena teruskan dalam keadaan itu fasid. Bal yajibu alaihil mudhi fi fasidihi. Anda tetap melakukan haji yang fasid itu. Berat ini. Ini berat. Di atas itu Anda kena qadha dan Anda kena dam pula. Karena itu usbur sekejap ya nih. Anda memang benar-benar nak jima dengan istri, tunggulah sehari 2 hari sampai tahallul, minimal sampai tahallul awal selesai. Kalau sudah tak kuat, jima setelah tahallul awal. Anda kena dam tapi hajinya tidak fasid, karena haji sekarang ini susah. Wa saqata fi ba'din nusakh fi fasidihi ay an-nusuk min hajjin aw umratin bi an ya'tiya bi baqiyati amalihi. Maknanya Anda kena melakukan baki perbuatan haji. Maknanya kalau Anda sebelum tahallul awal, ya Anda tetap kena ramyu jamratil aqabah, tetap kena halaq, kena tawaful ifadah, walaupun haji itu fasid. Dan nanti Anda kena qadha juga. Waman ay al-hajj waman ay wal hajjul ladzi fatahul wuquf bi Arafah bi udrin wa ghairihi halala hatman bi amali umratin fayati bi tawafin wa sa'yin in lam yakun sa'a ba'da tawafil qudun. Adapun orang haji yang tidak sempat wukuf bi Arafah, tertinggal wukuf bi Arafah, maka dia sudah tidak mungkin haji lagi. Terus macam mana? Anda tahallul dengan melakukan rukun-rukun umrah. Apa itu rukun umrah? Tawaf, sa'i. Kalau dia tidak sa'i setelah tawaful qudum, dulu sa'i saya setelah tawaful qudum, wahwal mu'tamad afdol indah Ibnu Hajar. Sa'i setelah tawaful qudum. Kalau dia sudah sa'i setelah tawaful qudum, kemudian dia tidak sempat wukuf bi Arafah, ya dia hanya hanya tawaful ifadah dan taksir nanti halak. Wa inna ma yajibul qadha fi fawatin lam yansha an hasrin. Dibilang wa alaihi ay alladzi fatahul wukuf al qada'u fawran fardun kana nusukuhu au naflan. Dibilang orang yang tidak sempat wukuf di Arafah, maka dia wajib untuk qadha fauron. Makna fauron secepatnya. Kalau bisa tahun depan, haji lagi tahun depan. Sekarang sudah mustahil untuk haji 1 tahun. Kecuali Anda orang kaya, bisa bayar uang mahal, baru Anda bisa haji 1 tahun setelahnya. Sawaun haji Anda itu haji yang sunnah atau haji yang wajib. Wa inna ma yajibul qadha fi fawatin lam yansha'an hasrin. Wajib qadha itu kalau Anda tertinggal wukuf di Arafah, bukan Anda tidak bisa masuk Mekah karena mahsur. Mahsur itu Anda tertahan. Dulu itu mahsur itu orang nak masuk Mekah ditahan, kok tak boleh masuk Mekah. Itu namanya apa? Mahsur. Rasul sallallahu alaihi wasallam di Sulhul Hudaybiyah nak masuk Mekah tak boleh. Itu namanya apa? Mahsur. Terus macam mana kalau mahsur? Tahallulnya macam mana? Tahallulnya Anda sembelih kambing di tempat Anda ditahan, tidak boleh masuk. Mungkin Anda sudah terlambat masuk, akhirnya pekerja-pekerja kerajaan Saudi melarang Anda untuk melarang Anda untuk masuk.
melarang Anda untuk masuk. Wa inna ma yajibul qada' fi fawatin lam yansha'an hasrin. Hasr ini terkepung atau tidak boleh untuk masuk. Jika ada seorang itu tidak boleh masuk Saudi, sudah dalam keadaan dia itu muhrim, tidak bisa masuk Saudi. Jadi mungkin daripada Madinah ke Dzulhulaifah, nak masuk Mekah tidak boleh masuk. Stop, tidak boleh masuk. Dan dia ada jalan lain selain jalan yang dia tempuh. Kalau dia lewat jalan itu, dia akan bisa masuk Mekah. Dia wajib untuk tempuh jalan yang lain itu, walaupun dia tahu kalau saya tempuh jalan lain, Habib, saya tidak akan sempat dapat wukuf di Arafah. Coba dulu. Kenapa? Karena ada potensi mungkin Allah bantu anta cepat atau macam mana. Nanti mungkin ada orang tengok Anda tergesa-gesa, dia bantu naik helikopter atau apa. Tapi kalau seumpamanya ada dua jalan, satu jalannya confirm dia itu ditahan, ditutup jalannya, disekat. Satu jalan lagi bisa, tapi yakin Habib pasti saya tak akan sempat. Coba dulu. Nanti Anda tidak akan tahu pertolongan Allah macam mana. Suf, tengok. Wa kana lahu tariqun ghairal ladzi waqa'al hasru fiha lazimahu sulukuha wa in alimal fa. Dia wajib ambil jalan yang lain walaupun tahu di jalan itu dia tidak akan sempat ikut wukuf di Arafah. Fa in mata lam yuqda anhu fil ashah. Kalau dia meninggal dalam keadaan mahsur, maka tidak wajib diqadha alal ashah, karena sudah bukan dia sudah berusaha untuk haji tapi memang sudah bukan takdirnya dia. Wa alaihi ma'al qadha al hadiyu. Dan orang yang mahsur tadi itu orang yang mahsur tadi itu dia wajib untuk mengqadha plus hadiyu. Hadiyu. Kalau orang fawat qadha fauron, tapi hadiyu tidak wajib qadha fauron. Dia wajib qadha tetap, cuma qadhanya tidak fauron. Lah, orang yang mahsur tadi itu selain dia itu wajib qadha tidak fauron, tapi juga diwajibkan menyembelih. Menyembelih di mana? Di tempat dia tersekat. Saya di jalan antara Mekah dan Madinah, ya Anda sembelih di situ. Hadiyu itu menyembelih apa sayati? Wa yujadu fi ba'din nusakh ziyadatun hiya wa man taraka ruknan mimma yatawaqqafu alaihi al-hajju lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi wa la yujbaru dzalika rukun bidam. Barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun haji seperti tawaful ifadah, seperti wukuf di Arafah, halq, Anda tidak bisa untuk, kalau wukuf di Arafah sudah hilang sudah. Kalau Anda meninggalkan wukuf di Arafah, haji Anda tak sah, Anda kena tahallul dengan amal umrah. Tapi kalau Anda meninggalkan tawaf al-ifadah, tawaful ifadah tidak bisa diganti dengan selain tawaf ifadah. Tidak bisa diganti dengan dam. Berbeza dengan mabit bimina, mabit bi Musdalifah, itu bisa diganti dengan dam. Tapi tawaful ifadah yang rukun itu tidak bisa Anda keluar daripada haji sampai Anda melakukan tawaful ifadah. Rukun tidak bisa diganti dengan dam. Wa man taraka wajiban min wajibatil hajj lazimahu dam wa sayati bayanud dam. Adapun orang yang meninggalkan salah satu wajibatul hajj, maka dia wajib untuk membayar dam. Dan barang siapa meninggalkan sunnah daripada sunnah-sunnah haji, dia tidak wajib bayar apa-apa. Macam dia tinggalkan talbiyah, dia tidak wajib buat apa-apa. Wa dhahara min kalamil matan al-farqu bainar rukun wal wajib was sunnah. Dibilang dari matan saja Anda bisa membedakan mana rukun, wajib dan sunnah. Sudah wadih ya, kan ada arkanul hajj, sunanul hajj dan wajibatul hajj. Meninggalkan rukun haji tidak bisa diganti dengan apapun. Anda kena lakukan. Meninggalkan wajib bisa diganti dengan dam. Meninggalkan sunnah tidak wajib diganti dengan apa-apa. Faslun. Lah, sekarang ini kita masuk ke dimaul hajj. Dimaul hajj ini dia sedikit susah, akan tetapi ada satu mandumahnya Ibnu Imad kalau tak salah, dan disyarahkan oleh guru atuk saya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi. Dan wallahu a'lam, seingat saya sudah pernah saya jelaskan di Muqaddimah Hadromiyah. Anda tengok di akhir bab Muqaddimah Hadromiyah tentang Dimaul Hajj. Kalau memang tidak ada, beritahu, nanti saya boleh buat pengajiannya di Majlis Ta'lim An-Nur ini, kita boleh baca risalahnya beliau. Beliau menyarahkan mandumahnya Ibn Imad kalau tak silap dengan sangat jelas sekali. Karena saya tidak ingin mengulangi membaca mandumah itu, jadi kita baca saja apa yang ada di dalam kitab ini.
Kalau memang di dalam rekaman Muqaddimah Hadromiyah yang ada di Jinan TV tidak ada, nanti boleh saya baca di sini. Faslun fi anwa'id dima al-wajibah fil ihram bitarki wajibin au fi'li haramin. Saya tak tahu Dimaul Hajj itu mandumahnya itu ada PDF-nya atau tidak. Tapi kalau tak ada PDF-nya nanti boleh saya buat PDF-nya sedikit ya, mungkin hanya 10 atau 8 page saja. 10 atau 8 page saja. Dan saya kira itu sangat jelas sekali untuk membedakan, karena Dimaul Hajj ini orang yang tidak pernah baca fikih ketika baca Dimaul Hajj akan pening. Nanti itu namanya tartib wa takdir, tartib wa ta'dil, takhir wa ta'dil, macam-macam. Karena saya tiba ada kolil. Faslun fi anwa'id dima'il wajibah fil ihram bitarki wajibin au fi'li haramin. Dibilang macam-macam dima, macam-macam denda, macam-macam saman yang wajib di dalam ihram karena meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram. Wa dima'ul wajibah fil ihram khamsatu asya. Saman yang wajib di dalam ihram itu ada 5 macam. Yang pertama adalah saman atau denda yang wajib karena meninggalkan nusuk, meninggalkan salah satu daripada manasik haji. Tarku makmurin bihi, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan di dalam haji, seperti meninggalkan ihram daripada mikot. Dan dam ini alat tartib. Alat tartib. Makna tartib, Anda tidak bisa untuk berpindah ke yang kedua kecuali yang pertama tidak ada. Tidak bisa pindah yang ketiga kecuali yang kedua tidak ada atau Anda tidak mampu. Itu namanya apa? Tartib. Ada lagi nanti namanya takdil. Apa itu takdil? Takdil itu Anda bisa untuk mengubah barangnya ke harga. Itu namanya apa? Takdil. Takdir itu sudah syari' yang menentukan. Tidak ada dikira-kira, tidak ada. Kalau takdil ada kira-kira. Ya, ini maknanya kalau Anda tidak ada ini harganya. Takdir tidak ada, ya imma ini, langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu awalan bitarkil ma'muri bihi syatun tujzi'u fil udhiyah. Yang pertama, kalau ada orang meninggalkan ma'mur bihi, hal-hal yang diperintahkan di dalam haji, maka dia wajib untuk menyembelih apa? Syah. Syah itu kambing. Dha'nun. Jat'atu dha'nin lahu sanah aw thaniyatu ma'izin laha sanatain. Fa in lam yajidha aslan aw wajadaha bi ziyadatin ala thamani misliha, dibilang dia tidak jumpa kambing sama sekali atau jumpa kambing tapi harganya sangat mahal, lebih mahal daripada harga aslinya, maka dia berpindah kemana namanya puasa 10 hari, 3 hari di haji, 7 hari di rumah. Fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dan yang 3 hari ini disunahkan sebelum hari Arafah. Kan hari Arafah kan 9. Maknanya Anda kena puasa apa? 6, 7, 8. 9-nya hari Arafah. Wasiyam musaba'atin idza raja'a ila ahlihi wa watanihi wa la yajuzu siyamuha fi asna'it thariq. Dan puasa 10 hari, 3 hari dalam keadaan haji, masih dalam keadaan haji, dan disunahkan sebelum masuk hari Arafah, yakni 6, 7, 8, kan 9-nya Arafah. Lah yang 7 itu Anda puasa ketika Anda sudah masuk sudah pulang ke rumah Anda. Tidak boleh Anda puasa dalam keadaan masih di jalan menuju rumah Anda, di pesawat atau di bus. Tidak boleh berpuasa ketika masih dalam keadaan Anda di bus. Fa idza aradal iqamata bi Makkah shamaha kama fil Muharram. Habib, saya memang tak nak kembali ke rumah saya. Saya memang setelah haji saya nak stay di Mekah. Ya sudah, Anda puasa di mana? Di Mekah. Jangan, saya sudah tak nak kembali ke rumah lagi, nak puasa di Mekah, nak tinggal di Mekah, ya puasa di Mekah. Kama fil Muharrar. Muharrar adalah kitabnya Imam Ar-Rafi'i yang itu diikhtisar oleh Imam Nawawi menjadi apa? Minhajut Thalibin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberi saya kesempatan untuk mengajar minhaj untuk umum, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Walau lam yasumi thalathata fil haji wa raja'a lazimahu shaumul ashrah. Ya Habib, kan 3 hari di haji, 7 hari di rumah. Yang 3 hari ini saya tak puasa. Terus macam mana? Ya ketika Anda pulang ke rumah, wajibnya bukan 7 tapi berapa? 10. Yang 10 itu dikodok di rumah semua. Wa farraqa baina thalathati wa sab'ati bi arba'ati ayyamin wa muddati imkani sir ilal waton. Wajib untuk memisah antara 3 hari dan 7 hari itu
dipisah dengan 4 hari dan waktu perjalanan ke rumah Anda. Contohnya dari Mekah ke Indonesia itu 1 hari, maknanya dipisah berapa? 5 hari. Dipisah apa? 5 hari. 3 hari cuti, 5 hari tidak puasa, kemudian 7 hari puasa di Indonesia. Itu apa? Minimum. Itu minimum. Wa ma dzakarahul musannif min qamidamil madhkur damu tartibin muwafiqun lima fir raudhah wa asliha. Dibilang apa yang dikatakan oleh musannif di sini bahwasanya dam tarkul ma'mur ini damu tartib itu sesuai dengan apa yang ada di Raudhah karangannya Imam Nawawi, wa asliha, apa itu asli Raudhah? Fathul Aziz karangannya Imam Ar-Rafi'i, wa syarhil muhadzab wa huwal majmu'. Akan tetapi yang ada di dalam Minhaj dan ikut di Muharrar bahwasanya damnya di sini bukan damu tartib, bukan damu apa namanya? Bukan damu tartib saja, tapi damu tartibin wa ta'dil. Apa itu ta'dil? Kalau Anda tidak jumpa syah, Anda boleh sodakoh dengan kimahnya syah. Dibilang annahu damu tartibin wa ta'dil, maka wajib awalan itu adalah syah. Kalau Anda tidak mampu syah, maka Anda beli, Anda tidak jumpa syah, Anda beli, harganya syah itu berapa, Anda sedekahkan harganya syah kepada apa? Kepada masakinul wa fuqara'il haram. Baru kalau Anda tidak mampu itu, soma an kulli muddin yauman. Oh, saya tidak mampu lah beli syah, wala saya tidak punya uang untuk beli syah, Habib. Kan biasanya kalau Anda punya syah, Anda tinggal sembelih di haram, Anda bagikan ke masakinul haram. Tidak ada syah, harganya syah berapa? Bias dulu saya itu harganya syah itu 500 real. 500 real itu Anda belikan makanan, Anda sedekahkan ke fuqara'il haram. Saya tidak ada uang ya, Habib. Oke, 500 real itu. Kalau Anda belikan bur, dapat berapa mud? Wallah banyak, Habib. Kira-kira ya ada 100 mud. Ya Anda kena puasa berapa? 100 hari. Karena fi kulli muddin yauman. Soma an kulli muddin yauman. Dibilang sof tengok. Menurut musannif yang pertama itu damu tartib wa takdir. Tapi menurut Minhaj wal Muharrar tartib wa ta'dil. Wallahu alam, kelihatannya yang mu'tamad adalah damu tartib wa ta'dil. Karena dohirnya lakin. Karena setiap ma ba'da lakin huwal mu'tamad. Dan yang kedua ada mul wajib bil halki wa tarafuh. Dam yang wajib karena Anda itu halak, apa namanya? Mencukur sebelum waktunya. Wa tarafuh. Tarafuh itu Anda bermegah-megah. Seharusnya haji itu Anda penat, kotor, tapi ini Anda wangi-wangi. Jadi macam Anda apa namanya? Apa ya istilahnya ya? Anda macam haji itu bukan nak haji, bukan nak ibadah, tapi macam nak melancong. Seperti tip, waduhun, seperti Anda pakai minyak wangi, Anda pakai minyak, atau Anda mencukur semua rambut Anda atau minimum 3 helai rambut. Wa huwa hadza dam ala takhir. Damnya ini takhir. Makna takhir, Anda boleh pindah ke yang kedua walaupun yang pertama itu masih ada. Tartib tak boleh. Tartib itu Anda boleh pindah ke yang kedua kalau tidak mampu yang pertama. Maka kalau dia itu takhir, maka wajib dia itu membayar syatun, 1 ekor kambing yang sah dijadikan korban, atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok terhadap 6 masakin atau fuqara, yakni 3 sok, setiap satu orang miskin setengah setengah sok. Maknanya 3 sok untuk 6 orang masakin atau fuqara, dan harus fuqaranya fuqaraul haram. Likullin minhum nisfu sa'in min ta'amin yujzi'u fil fitrah. Setiap daripada mereka itu mendapatkan setengah sok, dan harus makanannya itu makanan yang sah diberikan untuk zakatil fitrah, yaitu ghalibu ta'amil balad, majority makanan yang dimakan oleh orang yang ada di haram. Dan yang ketiga adalah denda saman yang wajib dengan ihsor. Yang wajib karena karena Anda itu tidak bisa masuk ke Mekah karena tersekat. Maka dia itu akan, bagaimana caranya untuk dia itu tersekat, sedangkan dia sudah berniat ihram, karena mungkin dia dari Dzul Hulaifah, sudah muhrim, nak masuk Mekah tidak bisa. Maka dia bertahallul dengan niat tahallul,
Bi an yaksidal khuruj min nusukihi bil ihsor, dia niat untuk keluar daripada hajinya itu karena ihsor, dan dia membayar apa? Hadi. Membayar hadi maknanya membayar yadhbahu syatan. Dia menyembelih apa? Menyembelih kambing di tempat dia tersekat. Di tempat dia tersekat, bukan di haram. Kalau yang pertama dan yang kedua itu menyembelihnya di haram, tapi ihsor menyembelihnya bukan di haram, di tempat dia tersekat. Haitsu uhsir, di tempat dia tersekat dan tidak boleh masuk daripada Mekah. Wa yahliku ra'sahu ba'da dzabah, dia niat keluar daripada haji, menyembelih, setelah itu apa? Memotong atau mencukur rambutnya semua. Dan yang keempat, ada mul wajib bi qatli shayd, dam yang wajib karena apa? Anda itu membunuh shayd, hewan buruan yang wahsi, yang liar. Wa huwa ai hadza dam alat takhir. Dam qatlu shayd itu alat takhir. Takhir antara apa? Antara tiga perkara. Dibilang kalau seumpamanya yang Anda bunuh itu mempunyai mithil, mempunyai hewan yang mirip dengannya, maka Anda wajib untuk bersedekah dan menyembelih hewan yang mirip dengannya. Kadangkala apa ya? Contohnya Anda menyembelih apa? Anda memburu apa? Wallah Habib, saya tengah-tengah haji, saya jumpa burung unta Habib. Burung unta kan liar kan? Oke. Apa hewan yang mirip dengan burung unta? Apa itu? Unta. So, burung unta dan unta kan mirip-mirip kan? Maknanya Anda kena menyembelih apa? Unta sebagai ganti Anda membunuh burung unta. So, tengok ya. Wal murad bimithli shayd ma yuqaribuhu bisurah. Maknanya yang mirip dengan hewan buruan yang Anda bunuh itu adalah yang dekat bentuknya dengan itu. Bukan yang sama, maknanya bukan Anda membunuh burung onta, Anda kena menyembelih burung onta, tak macam itu. Tak macam itu. Anda kena sesuatu yang mirip dengannya. Sayati wa dzakaral musannif al-awwal min hadhihi thalatha fi qawlihi akhrajal mithla minan na'am. Mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan shayd itu daripada na'am. Na'am itu onta, lembu atau kambing. Yadhbahul mithla minan na'ami wa yatasaddaqu bihi ala masakinil haram wa fuqara'ihi. Menyembelih yang mirip daripada na'am, dari apa yang dia bunuh tadi itu, dan bersedekah dengan itu terhadap masakinul haram dan fakir-fakirnya. Fayajibu fi qatlin na'amati badanah. Kalau Anda membunuh na'amah, burung onta ini dikira hewan yang paling bodoh. Dibilang kalau dia takut, dia gali lubang, dia masukkan kepalanya. Padahal badannya masih dibilang kalau dia masukkan kepalanya, dia akan aman. Dia akan aman. Dibilang hewan yang paling bodoh itu siapa? Na'amah. Min agbal hayawan. Kalau Anda membunuh bakarul wahash. Bakarul wahash ini bulbul. Orang Indonesia cakapnya banteng. Kalau Anda bunuh banteng kan liar kan? Dia kan tak macam sapi dia. Kalau sapi kan Anda itu dia ikut, banteng tak macam itu. Kalau dia membunuh banteng, himarul wahash ini zebra. Dia bilang himar yang liar, wahash ini liar, himar yang liar. Apa itu? Zebra. Zebra itu walaupun orang Indonesia cakapnya kuda zebra, tapi dia bukan kuda, tapi apa? Dia keledai. Keledai yang liar. Dibilang keledai yang liar itu zebra. Kalau dia bunuh zebra dan dia bunuh banteng, apa yang wajib dia disembelih? Baqarah. Dia wajib menyembelih lembu karena paling dekat dengan lembu. Wa fil ghazali anz. Kalau dia membunuh ghazal, apa itu ghazal? Rusa. Wajibnya apa? Anz. Anz itu kambing. Seperti ini, saya kira mudah. Anda kalau membunuh sesuatu, tengok yang mirip dengan, yang besarnya mirip dengan na'am. Illa satu, hamamah, merpati. Kalau Anda bunuh merpati, kambing satu.
Merpati, sikit kecilnya. Kalau Anda bunuh merpati, kenanya apa? Kambing. Saya bawa ketika cakap ini, illa hamamah. Wa fil hamamati syatun bin nasir rasul, katanya Syekh Ba'udon, amanna bi syariah. Apa? Amanna bi syariah bin nasir rasul wa fil hamamati syatun. Karena itu saya tuh tengok merpati di haram, saya lari. Terinjak, kenapa namanya 500 real itu? 500 real. Malah kita lari, merpati malah kejar kita. Subhanallah, subhanallah. Wa man dakhalahu kana aminah. Yang masuk haram akan apa? Aman. Merpati pun tak takut. Kita takut dengan apa namanya? Merpati. Subhanallah, subhanallah. Wa baqiyatu suwaril ladzi lahu mithlun minan na'am madhkuratun fil mutawwalah. Dibilang deskripsi-deskripsi yang lain, gambaran-gambaran yang lain disebutkan dalam kitab mutawwalah, dalam kitab seperti ini. Wa dzakara tsani fi qaulihi aw qawwamahu ay al-mithla bi darahima bi qimati Makkah yaumal ikhraj wa ashtara bi qimatihi ta'aman mujzi'an fil fitrah. Kalau Anda tidak jumpa mithil, maka saya membunuh na'amah tapi saya tidak jumpa unta. Terus macam mana? Unta harganya berapa? Unta harganya 4.000 real, Habib. 4.000 real itu Anda belikan beras yang bisa dibayarkan fitrah, Anda bagi-bagi kemana namanya? Ke fuqara'il wa masakinil haram. Wa tasaddaqa bihi ala masakinil haram wa fuqara'ihi. Wa dzakara al-musannif aidan ats-tsalis fi qoulihi, Habib, saya tak punya uang, Habib. Terus macam mana? Oke, 4.000 real itu kalau Anda belikan beras atau apa itu namanya gandum, dapat berapa mud? Wallahi dapat 1.000 mud, Habib. Anda kena puasa berapa? 1.000 hari. Setiap 1 mud Anda kena ganti satu hari. Ausa ma'an kulli muddin yauman. Dibilang, Habib, 1.500 mud, Habib. Ya maknanya setengah itu dihitung 1. Dihitung 1 maknanya Anda kena puasa 1.000 1 hari, bukan 1.000 setengah hari. Fa in baqiya aqalla min muddin soma anhu muddun. Kalau ada tersisa kurang daripada 1 mud, yaitu diganti dengan puasa 1 hari. Wa in kana asad mimma la mithlalahu, dibilang kalau seumpamanya yang Anda bunuh itu daripada hewan buruan itu tidak ada mithlnya, maka dia memilih antara 2 perkara. Dan disebutkan oleh musonif dengan perkataannya, imma akhraja bi qimatihi ta'aman, dia tengok harganya soid itu berapa, kemudian Anda harganya soid itu Anda sedekahkan harganya dengan cara membelikan beras ataupun gandum yang bisa dipakai untuk fitrah dan Anda bayarkan kemana namanya? Ke masakin dan fuqara'il haram. Atau Anda berpuasa setiap mud berapa? Satu hari. Harganya berapa ini? Wallahi 600 real, Habib. 600 kalau Anda belikan beras dapat berapa mud? Dapat kira-kira 500 mud ya. Anda kena puasa 500 hari. Kalau ada tersisa kurang daripada 1 mud, ya kena diganti dengan 1 hari puasa. Wa in baqiya aqallu min muddin shoma anhu yauman. Dan yang kelima, ada mul wajib bil wata'. Lah ini, ada mul wajib bil wata'. Denda yang wajib karena apa namanya? Wata'. Karena berjima sebelum tahallulil awal. Daripada akilin, orang yang berjima dan dia akil bukan majnun dan tahu kalau itu haram. Adapun dia itu berjima dengan istrinya dikubul ataupun didubur kama sabak. Dan damnya ini ada adamul akbar ya ini. Apa itu? Alat tartibi wa takdir. Alat apa namanya? At-tartib wa takdil. Apa itu? Fayajibu awalan, pertama Anda kena bayar apa namanya? Badanah. Wa tutlaku ala dzakari wal unsa minal ibil. Anda kena bayar 1 ekor unta, betina ataupun jantan. Anda sedekahkan nanti itu unta itu. Wallah Habib, saya tak jumpa unta, Habib. Cari lembu. Wallah Habib, saya tak dapat lembu, Habib, di haram. 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Sekali jima dendanya apa? 7 ekor kambing. 1 lembu atau 1 unta. Wallah Habib, saya tak jumpa lagi, Habib. Fa in lam yajidha qawwamal badanata. Qawwamal. Ada takdilnya. Anda hargai. Onta itu harganya berapa? Wallah, onta mahal, Habib. Onta kira-kira 10.000 real, Habib. Dengan dirham, dengan harga Mekah waktu Anda berjima. Berapa harga Mekah pada waktu itu? Berapa harga onta pada waktu itu? Dan Anda
membeli biqimatiha to'aman. Washtara biqimatiha apa? To'aman. Harganya berapa? 10.000 real. Anda membelikan dengan 10.000 real itu apa? To'aman. Beras ataupun makanan pokok yang ada pada saat itu apa? Dan Anda bersedekah semuanya itu kepada masakinil haram dan fuqara'nya haram. Wala taqdira fil ladzi yudfa'u likulli fakirin, yakni terus setiap fakir dapat berapa? Tak ada kisah. Mungkin 10.000 real dapat berapa kilo? Wallah, 10.000 real. Mungkin kalau 1 kilonya 2 real, maknanya 10.000 dapat 5.000 kilo. Satu fakir dapat berapa? Terserah, itu satu fakir 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, tidak ada masalah. Bukan maknanya 5.000 kilo 5.000 fakir, tak. Tidak ada seperti itu ya. Ini setiap fakir Anda boleh buat apa namanya? Boleh berikan banyak daripada mud tersebut. Walau tasaddaqa bidarahim lam yuzi. Allah Habib, nak cari beras dan gandum susah Habib. 10.000 real jini saya sedekahkan, tidak boleh. Harus apa? To'am. Harus apa? Makanan. Tidak boleh darahim wat dan tidak boleh uang. Fa in lam yajid to'aman, wallah Habib, saya tak punya uang untuk beli to'am. Oke, berapa mud ini semuanya? Wallah 10.000 real, 10.000 mud Habib. Karena 1 real 1 mud. Wallah 10.000 mud. Maknanya Anda kena puasa 10.000 hari. Wallah. Dia akan hutang-hutang gitu. Apa namanya, cari hutang ke semua orang. Fa in lam yajid to'aman shoma an kulli muddin yauman. Maka dia kena berpuasa an kulli muddin yauman. Wa'lam annal hadiah alal kismen. Dibilang ketahuilah bahwasanya menyembelih itu ala kismen, terbagi menjadi 2. Yang pertama, menyembelih karena ihsor, karena Anda tersekat tidak bisa untuk masuk Mekah. Macam sekarang ini kita nak keluar tak boleh, nak masuk apa tak boleh. Mungkin di Mekah ada apa namanya, ada PKP, Anda nak masuk apa tidak boleh. Subhanallah ya nih. Ada roadblock di Mekah, tidak boleh masuk. Antam mahsur. Wa hadza la yajibu ba'thuhu ilal haram. Karena kalau sudah Anda tersekat daripada masuk Mekah, ya Anda menyembelih di situ dan tidak perlu dagingnya dikirim ke masakinul haram. Bal yudbahu fi mawdi'il ihsar. Anda kena sembelih di tempat Anda tersekat dan dibagi-bagikan kepada orang fuqara dan masakin yang ada di sekitar. Dan yang kedua adalah menyembelih atau hadyu yang wajib karena Anda meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram. Macam ini khas menyembelihnya di mana? Di haram saja, tidak boleh di luar haram. Wa dzakaral musannif hadza fi qoulihi wa la yujzi'uhul hadyu walal it'am illa bil haram. So, ini adalah maksudnya musannif, tidak bisa untuk menyembelih atau it'am, kalau tidak menyembelih membagi-bagikan uang sembelihannya dengan apa namanya, dengan makanan tadi itu, kecuali untuk fuqara'il haram wa masakinul haram. Itu kalau tarku wajib au fi'lu haram. Adapun ihsar tidak harus di haram, tapi di tempat di mana Anda tersekat. Wa aqallu ma yujzi'u an yadfa'al hadiya ila thalathati masakin au fuqara. Dan minimum daging lembu itu atau daging onta itu atau daging kambing itu, daging hadyu itu kena Anda berikan kepada 3 orang masakin dan 3 orang fuqara. Minimum itu. Minimum. Lebih tidak apa-apa, kurang tidak boleh. Setiap fuqara dapat berapa? Tidak ada kisah. Mungkin satu orang dapat 1 kilo, satunya lagi 10 kilo, satunya lagi 5 kilo. Tidak ada apa? Tidak ada masalah. Wa yujzi'u an yasuma haitsu syaa min haramin aw ghairihi. Adapun puasa boleh Anda buat di mana-mana, tidak harus dibuat di haram, boleh dibuat di rumah Anda. Wala yajuzu qatlu saydul haram, wala yajuzu qatlu saydil haram walau kana mukrahan ala qatlih. Dan Anda tidak diperbolehkan untuk membunuh hewan-hewan liar yang ada di haram walaupun Anda terpaksa. Kenapa? Wa man dakhalahu kana amina. Yang sudah masuk haram aman lah. Anda nak membunuh perkara-perkara yang sudah diamankan oleh Allah. Jika dia itu berihram, kemudian dia gila setelah berihram, dalam keadaan digila dia membunuh hewan liar yang ada di haram, maka tidak wajib dia ganti. Kenapa? Karena dia membunuh dalam keadaan apa? Gila. Lam yadmanhu fil adhar. Yani tidak wajib dia menggantinya fil adhar.
Wala yajuzu qat'u syajarihi, Anda tidak boleh untuk memotong pohon yang ada di haram, ai al-haram. Dan kalau Anda memotong pohon yang ada di haram, kalau pohonnya itu besar, Anda wajib apa? Baqarah. Kalau pohonnya kecil, Anda wajib apa? Kambing. Dan setiap daripada lembu ataupun kambing harus sesuai dengan standarnya udhiyah, standarnya korban. Tidak boleh sakit, tidak boleh buta, harus sehat walafiat lah yang penting. Yakni kambing ataupun lembu yang standar bisa dijadikan korban di dalam Idul Adha. Wala yajuzu aidan qat'u wala qal'u nabatil haram alladzi la yastambituhun nas bal yambutu binafsi. Dibilang, dan tidak diperbolehkan juga Anda itu memotong atau mencabut nabat, bukan pohon tapi tumbuh-tumbuhan macam rumputan yang ada di haram, yang sekiranya itu tidak ditumbuhkan oleh manusia tapi tumbuh secara sendiri. Katanya para sahabat, ya Rasulullah ini susah. Illal idkhir ya Rasulullah. Illal apa? Idkhir. Ada idkhir itu tumbuhan untuk makan kuda, untuk rumah-rumah. Ya Allah, katanya Rasulullah, illal idkhir. Katanya illal idkhir, hati-hati kalau ada rumput-rumput, jangan Anda cabut. Haram, Suf. Ammal hasyisul yabis fayajuzu qat'uhu la qal'uhu. Adapun rumput yang kering, yang sudah layu, tidak ada masalah. Yang masih hijau-hijau, tidak boleh itu. Rumput yang kering pun hanya boleh dipotong, tidak boleh dicabut, karena nanti dia akan tumbuh lagi. Dan di dalam masalah mencabut tanaman atau memotong pohon, tidak ada beza antara muhrim dan yang tidak muhrim. Selama dia di haram, tidak boleh Anda buat macam-macam. Wal muhillu bidomil mim ay al halal wal muhrim fi dzalikal hukum as-sabiq sawa. Dibilang, di dalam masalah ini orang yang muhrim dan tidak muhrim tidak boleh untuk memotong pohon ataupun mencabut tanaman. Dengan ini selesai sudah kitab Nailur Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang dan semoga ini dijadikan malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa dikategorikan untuk menghatamkan kitab dalam 1000 bulan, dan ini adalah perkara yang paling mulia, thalabul ilm di dalam 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Dulu saya Said Foda selalu mengatakan, saya ketika Ramadan saya tidak meliburkan kelas, akan tetapi saya malah banyak membuat kelas di dalam Ramadan agar orang-orang itu tahu bahwasanya di dalam Ramadan pahala bukan hanya membaca Al-Qur'an, bukan hanya berzikir, akan tetapi tadrisul ulum asyariyah juga termasuk pahala yang sangat besar. Dan mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah kepada Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Semoga kita mendapatkan berkah daripada beliau dan semoga kitab ini kita diberikan futuh wal munuh wal rusuh di dalam ilmu fikih dengan berkat kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada Ramadan ini bersama Ramadan, dan kita graduate daripada Ramadan ini dengan nilai yang bagus sekali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri diampuni segala dosanya, diberikan rahmat oleh Allah sampai hari kiamat, dan diluaskan kuburnya, dan dijadikan kitab ini berkah nafi'ah amalan jariyah lahu ila yaumil qiyamah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manu aslafuna salihun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada virus-virus corona dan wabak-wabak yang lain, kita dan ahli keluarga kita, dan semoga kita semua dilindungi dari segala penyakit dan mengangkat mara bahaya ini, virus ini, wabak ini daripada Malaysia khususon wa Indonesia khususon wa sairu biladil muslimina ammah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan majlis ta'lim an-nur nuran yas'a baina aydihim, dan semoga semua ahli majlis ta'lim an-nur diberikan istiqomah, diberikan berkah, dan diberikan nur sampai hari kiamat, dan dijadikan semua kelas-kelas ini amalan jariyatan lahu walana wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manu aslafuna salihun wa li hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Insya Allah berjumpa lagi di dalam kelas-kelas yang lain. Insya Allah kelas kitab yang lain akan diumumkan dalam beberapa waktu lagi oleh Majelis Ta'lim An-Nur. Insya Allah ketemu di kesempatan yang lebih baik lagi dengan himmah yang baru lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan saya semua ya. Terima kasih.